Oke guys, selamat datang di channel Badars 17. Kali ini admin akan membahas lanjutan anime Kuro no Kanshi berdasarkan light novel, atau bisa disebut juga dengan Black Summoner. Admin ingatkan ini adalah lanjutan dari video sebelumnya. Jadi bagi yang belum menonton video sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Oke, sebelum ke pembahasannya, alangkah baiknya bantu channel ini dengan tekan tombol subscribe, biar channel ini bisa berkembang lagi ke depannya. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Evil kemudian mengetuk pintu bengkel, sementara di mana Sera dan Kelvin dengan antusias membuat golem. Evil memberitahu Kelvin kalau sudah waktunya makan siang. Dengan begitu, Sera dan Kelvin buru-buru menyelesaikan pekerjaan mereka, lalu langsung menuju kamar yang mereka gunakan sebagai ruang makan. Hal pertama yang dilakukan Sabato saat melihat Kelvin adalah berbicara tentang mandi. Sabato sangat takjub dengan semua kejutan yang Kelvin tunjukkan. Bagi Sabato, mandi itu luar biasa. Karena sudah lama Sabato tidak merasa begitu segar dalam waktu yang lama. Pada saat itu juga Gwen bertanya pada Kelvin tentang apakah Kelvin benar-benar mandi sama Rio. Tentunya Kelvin cukup kaget dengan pertanyaan itu. Gwen lanjut bilang kalau itu suatu yang harus dikonfirmasi. Saat kata-kata itu keluar dari mulut Gwen, Goma mengirim wajah Gwen ke dinding ruangan. Dengan begitu, Goma langsung meminta maaf pada Kelvin dan meminta Kelvin untuk mengabaikannya saja. Kelvin masih penasaran apa yang sebenarnya yang ingin Gwen konfirmasi. Setahu Kelvin, normal bagi saudara kandung untuk mandi bersama. Setelah itu, Evil memberitahu Kelvin kalau sudah waktunya untuk membahas strategi. Dengan begitu, Kelvin pun mulai membahas strateginya. Pertama, perkiraan kedatangan Ordo Kesatria Naga adalah besok sekitar senja. Jadi, jika mereka mempertahankan kecepatan mereka saat ini, mereka akan berada di sini sekitar pukul 4 atau 5 sore. Adgas kemudian bertanya bagaimana Kelvin bisa seyakin itu. Kelvin menjawab bahwa Evil di sini adalah master dengan busur dan memiliki mata yang sangat tajam. Tidak hanya itu, Evil tahu secara detail dari kekuatan musuh. Goma seakan masih tidak percaya, bertanya apakah Evil bisa melihatnya dari sini. Evil pun menjawab kalau dia memang bisa. Goma bilang dia pernah mendengar bahwa Eve memiliki mata yang bagus. Tapi ini pertama kalinya Goma bertemu seseorang dengan penglihatan yang luar biasa. Sabato bergegas ke jendela, mencoba untuk melihatnya juga. Namun yang dilihat Sabato hanyalah gurun pasir. Kelvin memberitahu tentang jumlah pasukan Trisen. Menurut laporan Evil, ada sekitar 3.000 naga yang mendekat. Evil kemudian menjelaskan kira-kira 2.500 subdragon dan whelp, dan sekitar 500 naga dewasa. 4 orang yang tampak seperti perwira masing-masing menunggangi naga kuno. Gwen yang pada saat itu sudah pulih cukup kaget mendengarnya kalau ada 4 naga kuno dari mereka yang kekuatannya yang dapat menghancurkan satu negara. Meski keadaan ini bukanlah lelucon, Sabato melihat Kelvin cukup tenang. Sabato sambil tersenyum penuh pengertian bertanya apakah Kelvin sudah punya strategi yang sudah direncanakan. Kelvin pun menjelaskan strateginya. Kelvin ingin kelompok Sabato tetap dekat dengan benteng dan bertindak sebagai unit komando tabrak lari dengan melakukan apa saja yang mereka bisa, tanpa harus melampaui batas. Tapi Kelvin memperingati untuk tetap sembunyi sampai Kelvin memberi sinyal.
Seperti yang Kelvin yakin kelompok Sabato sudah tahu, benteng ini disembunyikan oleh mantra. Tujuannya adalah untuk meluncurkan serangan kejutan. Setelah diskusi selesai, kedua belah pihak bertukar salam singkat. Kelvin belum menyebutkannya, tapi disinilah golem bersenjata lengkapnya akan ditempatkan. Gerard memiliki keterampilan komando angkatan darat, jadi itu akan menjadi tugasnya untuk memerintahkan mereka. Sisa briefing berlangsung sekitar setengah jam lebih. Kemudian itu adalah waktu luang bagi semua orang untuk melakukan apapun yang mereka inginkan. Kelvin hampir selesai dengan semua persiapannya, jadi Kelvin bakal istirahat sebentar. Sementara Sabato dan rombongannya telah diberi kamar masing-masing. Seperti biasa, Kelvin dan Rion mandi bersama. Kelvin bergumam penasaran dengan dua pria di belakang Goma yang tetap diam. Kelvin berpikir kemungkinan mereka pengawal pribadi sang putri. Saat itu juga Rion bertanya apakah Kelvin mengatakan sesuatu. Tapi Kelvin mengalihkan pembicaraannya dengan bilang bahwa Kelvin bakal mencuci rambut Rion. Setelah itu, Kelvin dan Rion berdua menurunkan diri ke dalam bak mandi. Rion mengklaim posisinya yang biasa di pangkuan Kelvin. Jadi intinya mereka berdua benar-benar menikmati waktu yang hangat dan santai bersama. Scene pun berpindah. Lebih dari 1000 naga terbang di atas permukaan gurun. Naga tanah juga terus berjalan di bawah, menendang awan debu besar dengan perjalanan mereka dan mengirimkan getaran ke seluruh bumi. Di antara jumlah mereka ada 4 binatang yang sangat menarik perhatian, yaitu naga batu raksasa, naga dengan 3 leher dengan warna yang berbeda, naga putih, dan naga hitam pekat dengan Asgard di atasnya. Salah satu prajurit memberi laporan ke Asgard. Prajurit itu memberitahu kalau Grand Scarlet Canyon telah terlihat dan akan segera berada di wilayah Partia. Asgard sambil menekan ketidaksabaran yang bergolak dalam darahnya menjawab bahwa prajurit itu terlambat, karena Asgard sudah melihatnya selama berabad-abad sekarang. Kembali ketika rencana invasi telah disusun, Asgard segera mengajukan diri untuk memimpin pasukan yang menyerang Par. Alasannya sederhana, adalah lawan kuat yang berkumpul di sana. Seorang jenderal dari posisinya di atas naga putih berteriak dengan mengatakan kalau puncak dinding ngerai tampak terlalu tinggi untuk diseberangi dengan mudah. Tetapi jurang adalah jalur tunggal di mana kekuatan musuh kemungkinan besar akan menyegrap. Jenderal itu bertanya jalur mana yang harus kita pilih. Namun Asgard tidak memperdulikan itu semua. Bagi Asgard yang terpenting baginya saat ini adalah mengambil rute yang paling cepat menuju Par. Atau lebih tepatnya Asgard sudah tidak sabar bisa melawan petualang peringkat rank S. Di sini juga terungkap kalau naga awal yang ditunggangi oleh Asgard itu adalah naga putih yang bernama Rosalia. Namun saat ini ditunggangi oleh Huba, yaitu salah satu jenderal Ordo Kesatria, atas permintaan Asgard. Karena saat ini Asgard sedang menunggangi naga hitam dan hanya dia satu-satunya yang mampu mengendalikannya. Itu pun Asgard mengendalikan naga hitam memakai sebuah kalung pengendali, atau lebih tepatnya seperti kalung budak. Kalung itu diberikan oleh Tristan sebagai hadiah untuk Asgard. Namun sebenarnya Asgard bakal melakukan pertarungan dengan naga untuk mendapatkan pengakuan. Tapi Asgard gagal melakukannya dengan naga hitam yang membuatnya terpaksa memakai kalung pengendali. Saat ini Asgard merasakan sesuatu terus menarik bagian belakang pikirannya. Tetapi dia tidak bisa mengetahui apa itu atau siapa yang menyebabkannya.
Hazrat bahkan berpikir bahwa dia bisa merasakan semacam kedinginan di punggungnya, terlepas dari kenyataan bahwa dia saat ini terbang melalui gurun yang mendidih. Seseorang berteriak kalau mereka sudah hampir sampai di perbatasan. Namun Hazrat memerintahkan untuk bergegas dan mengikutinya atas nama Trisen. Hazrat memutuskan untuk hanya menikmati situasinya terlepas dari apapun yang mengganggunya. Apapun yang terjadi, Hazrat siap menerimanya dan memasukkannya sebagai bagian dari ekspektasinya. Perasaan firasat hanyalah hal-hal sepele baginya. Sorai-sorai dari para prajurit dan raungan dari para naga mengguncang tanah dan udara dengan Hazrat dan tunggangan hitamnya di kepalanya. Ordo kesatria naga melonjak ke depan seperti air pasang. Secara naluriah, Hazrat mengayunkan tombaknya dan membelokkan sesuatu. Huba gagal mencatat teriakannya tepat waktu, tetapi Rosalia yang telah dipanggil namanya oleh Hazrat langsung menangkap dan mengubah lintasan penerbangannya secara mendadak. Tiba-tiba, prajurit tepat di belakang Huba mendengus dan ambruk di pelananya. Suara ledakan dan logam yang belum pernah mereka dengar sebelumnya terdengar tidak hanya sekali, tidak dua kali, tetapi terus-menerus dari depan mereka, disertai dengan beberapa ribu proyektil cahaya yang terbang dengan kecepatan tinggi. Naga ditembak penuh lubang dan tentara kehilangan nyawa mereka dengan sekejap mata, seketika membuat kekacauan dari para pasukan Ordo Kesatria yang mulai menjadi panik. Pertempuran itu berputar-putar ke segala arah dengan kecepatan yang memusingkan, dengan kekacauan yang menghasilkan kekacauan yang lebih lanjut, tapi tidak dengan Hazrat yang mulai menikmatinya. Bagi Hazrat, ini adalah peperangan yang membuatnya haus akan pertempuran. Oke guys, cukup sampai di situ dulu pembahasan kali ini. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Salam nakama.